ikuti bersama kajian Arba'in Nawawi di pagi hari ini dan disiarkan secara langsung di YouTube Al-Mihdar Tarim dan di FB fanspage Facebook Habib Abdullah Al-Muhdar. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Tafadhal ya Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nur al-mubin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. بعد أن ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطور الجنين في بطن أمه من نطفة وعلقة ومضغة كما قد بينا ذلك في الدرس الماضي، ثم أخبرنا بما يؤمر به الملك من كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وقد بينا ذلك مفصلا في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك أقسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر أن الشقي هو شقي الأزل، أي من كان في علم الله شقيا، والسعيد هو السعيد من كان في علم الله سعيدا سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي لا إله غيره. أقسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي كأنه يقول إذا كان كل من الشقاوة والسعادة قد كتب على العبد، لأنه عندما يخرج من بطن أمه يؤمر هذا شقي أو سعيد، والكتابة كما قلنا إما أن تكون في الجبين وإما أن تكون في الكف أو في رق معلق في عنقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبر بذلك، فقال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يستمر في التقوى، يستمر في الطاعات، يستمر في فعل الخيرات وترك المنهيات حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي لم يبقى بينه وبين الجنة إلا شيء بسيط. الذراع كناية عن المسافة القصيرة، عنه ليس المراد بالذراع مقصود حقيقته، أي بينه وبين الجنة إلا قليل، أي مسافة قليلة، يعني حتى نكون قريب من الجنة، قريب جدا، فيسبق عليه الكتاب، أي يغلب عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، أي من المعاصي والعياذ بالله، فيدخلها. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله أن يحفظنا من النار ولا يجعلنا من أهل النار، ويوفقنا لعمل الأخيار، ويجعلنا من أهل الجنة، ولا يجعل فينا أحد من أهل النار يا رب العالمين. Tahapan-tahapan penciptaan manusia semenjak masih berupa sperma sampai tahapan-tahapan berikutnya. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan di dalam hadis ini bahwa perkembangan manusia di dalam janin itu dimulai dari berupa sperma, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, berkembang lagi menjadi segumpal daging, dan kemudian ditiup roh padanya. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa setelah ditiupnya roh, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 kalimat di dalam janin itu, yaitu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Ini juga sudah dikupas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Penulisan ini juga sudah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan ini ada yang di dahi, di jidat, ada yang di tapak tangan, ada yang di leher.
Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hadis ini dilanjutkan yang berisi dengan sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang pada azal, yaitu dalam ilmu Allah sudah tercatat sebagai orang yang celaka. Sebaliknya juga demikian, orang yang beruntung itu adalah orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang beruntung semenjak dia belum diciptakan. Di sini kemudian Rasulullah bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Maka demi zat, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan lagi selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalnya ahli surga. Saking giatnya dia beramal seperti amalnya ahli surga, sampai jarak antar dia dengan surga itu sangat dekat sekali, 1 dhira'. Di sini disebutkan 1 dhira', ini bukan hakiki. 1 dhira' ini artinya jarak yang sangat dekat, bukan berarti betul-betul 1 hasta. Sudah sangat dekat sekali dengan surga. Tapi kemudian fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi dia sudah tercatat di dalam ilmu Allah sebagai orang yang celaka, sehingga dia melakukan amalnya ahli neraka, yaitu berupa perbuatan maksiat, akhirnya dijerumuskan, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijaga dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, tidak ada satupun di antara kita yang termasuk penghuni neraka, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naam. فيسبق عليه الكتاب فيدخلها نسأل الله العافية والسلام. الله يثبت الإيمان في قلوبنا. هذا لا ينصرف قلبه إلا من لم يثبت الإيمان في قلبه. أما من ثبت الإيمان في قلبه فهو لا يتزحزح أبدا. أما الذي يصلي ويصوم لغرض في نفسه فإنه هذا الذي يتزلزل، لأن الإيمان لم يثبت ولم يدخل في قلبه. أما من ثبت ورسخ إيمانه ويقينه فهذا في أمان من غلبة الشقاوة، لأن ذلك حياته وقوة إيمانه ويقينه عنوان حسن خاتمته. فالذي هذا الذي لم يستقر الإيمان في قلبه فلما قرب أمان موته تغير قلبه والعياذ بالله، انصرف عن الخير ومحبة الخير وأهل الخير إلى محبة الشر وفعل الشر، نسأل الله العافية. على قسمين، منهم من انصرف بالردة والعياذ بالله من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية، وهذا يخلد في النار. ومنهم من صرف من الطاعات والخير إلى الفسق فصار مسلم عاصي، فهذا إذا مات ولم يتب توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل النار ويعذب في النار بقدر ذنوبه وسيئاته إن لم تنله رحمة العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى. لهذا قال نعم. Tadi dikatakan ada sebagian orang itu melakukan amal baik, amalnya ahli surga, begitu giatnya sampai jarak antara dia dengan surga sangat dekat. Tapi kemudian dia berubah, melakukan perbuatan ahli neraka di akhir hayatnya, menjelang kematian dia melakukan amal-amal ahli nar sehingga dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Orang yang seperti ini, kata beliau tadi dijelaskan, ini adalah orang-orang yang beramal dengan amalnya ahli surga, tapi di dalam hatinya imannya nggak menancap kuat. Jadi amal dohir, masya Allah, dia semangat luar biasa, tapi keimanan belum menancap ada di dalam hatinya, sehingga orang-orang kayak gini biasanya di akhir hayat itu akan goyah. Yang asalnya senang kebaikan berubah senang kejelekan, yang asalnya cinta kepada orang-orang yang baik ahlul khair berubah menjadi pembenci orang-orang yang ahlul khair. Ini yang dimaksud di dalam hadis itu adalah orang-orang yang demikian, semangat melakukan ibadah zahir tapi imannya tidak menancap di dalam hati. Dia rajin sholat, masya Allah, dia rajin puasa, masya Allah, tapi untuk tujuan-tujuan
pribadinya, ambisi pribadinya, bukan lillahi ta'ala. Orang yang seperti inilah yang nanti akan goyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ditetapkan di dalam hati kita sekuat-kuatnya, sehingga kalau iman itu sudah menancap kuat di dalam hati, tidak akan goyah. Di akhir hayat tidak akan goyah, dirayu-rayu oleh setan, oleh iblis, tidak bakalan goyah kalau iman sudah menancap kuat di dalam hati. Orang yang imannya belum kuat itulah yang akan berubah nanti di akhir hayatnya, waliyadzubillah. Lah perubahan ini ada dua model. Ada perubahan yang sampai murtad, waliyadzubillah, keluar dari Islam. Asalnya muslim yang taat, kemudian murtad, keluar dari Islam, sampai akhirnya mati murtad, waliyadzubillah. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ada yang model kedua, orang yang Islam, yang taat beribadah, tapi di akhir hayat berubah, dia menjadi orang fasik. Yang asalnya cinta kepada orang-orang baik menjadi pembenci orang-orang baik. Lah orang-orang seperti ini mati dalam keadaan, kalau sampai mati masih tetap fasik, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam neraka, tapi tidak selama-lamanya, sampai dosa-dosanya habis, rontok, dibakar oleh api neraka. Kecuali kalau dia mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Kana rajulun yahwa imra'ah فلما سأل عنها عندما افتتن إذا هي نصرانية ولم يستطع أن ينكحها، فلما مرض قال إذا أنا مت لم ألتقي بها في الآخرة لأنني مسلم. فلما ارتد والعياذ بالله وتنصر مات على الكفر، فسبق عليه الكتاب فمات كافرا والعياذ بالله، لأنه اتبع هوى نفسه واتبع شهوته. وهذيك المرأة لاحظتها السعادة فقالت إن هذا الرجل يهواني وأنا أهواه، فإذا مت على النصرانية لا أجتمع به في الآخرة. فدخلت دين الإسلام ونطقت بالشهادتين فماتت على الإسلام. هذا دخل النار وهذه دخلت الجنة. هذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي حتى ما يكون قريب من النار، قريب فيسبق عليه الكتاب، يستغلب عليه الكتاب، أي يغلب عليه الكتاب فيتداركه الله بلطفه فيكون من أهل الجنة. إما أن يكون كافرا فيسلم، ففي الحال ينتقل من الشقاوة إلى السعادة، بعد أن كان من أهل النيران كان من أهل الخلود في الجنان، أو كان عاصيا فيتداركه الله سبحانه وتعالى بالتوبة ورد المظالم لأهلها فتحسن توبته فيموت على الطاعة فيدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. كما قد قيل أن في لما كان بعضهما يعني يهوى جارية فخطبها من أهلها فقال له: أنت مسلم ولا ننكحك إلا إذا تنصرت، فتنصر من أجل أن يتزوج بتلك المرأة. بعد ذلك بعد أن تنصر خرجت الجارية قالت له: بئس الرجل أنت، تركت دين الحق لأجل شهوة من شهواتك، فتفلت في وجهه وبصقت. فقالت: أما أنا فكرهت دين الباطل ودخلت في دين الحق، فنطقت بالشهادتين فدخلت فكانت من السعداء ودخل نور الإسلام في قلبها، وذاك والعياذ بالله وقع في الردة، نسأل الله العافية والسلامة. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersumpah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kalian itu yang melakukan amalnya ahli neraka, maksiat, kafir, ahli maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai saking bejatnya jarak antara dia dan neraka itu sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian dia didahului oleh kitab, catatan yang telah dicatat sebelumnya oleh malaikat. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia berubah menjadi baik, yang asalnya kafir kemudian masuk Islam, yang asalnya ahli maksiat kemudian bertobat.
melakukan amal-amal ahli surga sehingga mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan taat sehingga menjadi ahli surga. Ini. Jadi ada orang itu tadi dikatakan asalnya ahli ibadah, di akhir hayat berubah menjadi ahli neraka. Ada sebaliknya orang yang asalnya ahli neraka, amalnya kelakuannya seperti orang ahli neraka, tapi kemudian di akhir hayat berubah menjadi ahli surga, akhirnya masuk surga. Dikisahkan dulu itu ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Sangat cinta dia, kemudian dilamar ke keluarganya. Ternyata perempuan ini beragama Kristen. Dia berusaha menikahi wanita ini, tapi keluarganya tidak setuju. Sampai akhirnya dia sakit. Ketika sakit, dia kemudian berpikir demikian. Terpengaruh oleh rayuan setan. Dia mikir, waduh, perempuan yang sangat saya cinta ini beragama Nasrani. Saya beragama Muslim. Saya menikahi dia di dunia nggak bisa. Maka jangan sampai saya di akhirat tidak kumpul sama dia. Dia beragama Nasrani, saya beragama Muslim, tidak mungkin kumpul di akhirat. Akhirnya dia murtad waliyadzubillah. Keluar dari agama Islam, masuk agama Nasrani agar supaya mati dalam keadaan Nasrani biar bisa kumpul dengan wanita yang dia cintai dulu ada di dunia, ketika di dunia. Akhirnya murtad waliyadzubillah, mati dalam keadaan Nasrani. Ini orang seperti ini nanti akan kekal ada di neraka. Sebaliknya si perempuan Nasrani tadi itu kasihan kepada laki-laki yang sangat mencintai dia. Ketika hidup kepingin menikahi tapi nggak berhasil. Kemudian dia mati. Anggapan si perempuan tadi, si laki-laki ini mati dalam keadaan Islam. Makanya si wanita tadi kasihan. Wanita Nasrani kasihan. Kasihan laki-laki ini sangat mencintai aku ketika masih hidup, ingin menikahi aku tapi nggak bisa. Sekarang dia mati Muslim. Aku Nasrani. Kasihan nanti gak bisa ketemu aku, lebih baik aku masuk Islam. Jadi karena kasihan si perempuan tadi akhirnya masuk Islam dengan harapan nanti di akhirat bisa dikumpulkan dengan laki-laki yang sangat mencintai dia, yang dia anggap masih tetap Muslim tadi. Akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Lah ini kisah ini membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Si laki-laki tadi semenjak kecil Muslim, di akhir hayat mati dalam keadaan kafir gara-gara mengikuti hawa nafsu, gara-gara mengikuti syahwatnya, birahinya. Sementara si perempuan ini mendapatkan rahmat Allah yang asalnya dari kecil Kristen, justru di akhir hayatnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ada kisah yang lain, sama kisah percintaan. Ada seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan yang beragama Nasrani. Dia melamar si perempuan ini kepada keluarganya karena di keluarganya Nasrani tidak menerima calon suami yang Muslim ini. Akhirnya demi untuk bisa menikah dengan wanita yang ia cintai, dia masuk agama Nasrani, dia Kristen, agar supaya bisa menikah. Udah berpindah agama menjadi Kristen, kemudian menikah dengan si perempuan tadi. Pas di hari pertama dia menikah, si istrinya, si perempuan tadi bilang kepada si laki-laki, si suaminya ini, kamu ini orang yang sangat jelek sekali. Kamu ini orang yang sangat hina. Kamu mau rela meninggalkan agamamu hanya untuk urusan begini, urusan syahwat. Kemudian diludahi muka si laki-laki itu, diludahi si perempuan ini. Kalau aku tidak mau seperti kamu. Aku tahu agamaku ini adalah agama yang batil, karena itu sejak sekarang aku mau pindah agama menjadi agama Islam. Akhirnya si perempuan berpindah dari agama Kristen ke agama Islam. Si laki-laki yang asalnya Islam berpindah ke Nasrani gara-gara mengikuti hawa nafsunya. Naam, wal ghalib fil nas walhamdulillah ala hasab waqi' al-hal annahum yantaqiluna min al-kufr ila al-islam. Wala ahad ينتقل من الإسلام الكفر إلا الشذوذ والنادر، وينتقلون من المعصية إلى الاستقامة والطاعة، وقليل من هو على الطاعة والاستقامة ويرجع وينحدر إلى فسالة المعصية وحضيض المعصية والعياذ بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام. الله يثبت هذا الدين في قلوبنا، فإن علامة السعادة أنك تعمل لله مخلصا وتظن السوء في نفسك وأن هذا عملك لا يقبل، وأنت في الطاعة وتخاف. وعلامة الشقاوة والعياذ بالله
أن تكون في المعصية وأنك تعتقد أنك لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى، هذا بالشقاوة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من أسباب سوء الخاتمة. سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر، خصوصا منها الكبائر، بريد الكفر والعياذ بالله. الإصرار عليها فإنها سبب في سوء الخاتمة، وإلا فكلنا نقع في المعاصي، لكن نتدارك ذلك بالتوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعقوق الوالدين نسأل الله العافية والسلامة، كما قد ورد ذلك في حديث علقمة. كان عندما حضرته الوفاة لم يستطيع أن يطلق بالشهادتين، قل لا إله إلا الله، قال ما أستطيع. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما يقول، قال كان يقولها قبل ذلك؟ قال نعم. قال هذا الغلام هذا قال لماذا؟ قال نعم، إنه كان عاقا بوالدته وكان يفضل زوجته على والدته. فجيء بها فنادى والدته إن شئت أن تأتي إلى رسول الله أو يأتي إليك، فقالت لا، فداه أبي وأمي، أنا أتيه. فأتت فقال يا هذه أنت أم هذا الغلام، أرأيت أن لو نارا أججت وأرادوا أن يقذفوا ابنك فيها وقيل لك إن شفاعتك فيه تنقذك، هتشفعين فيه أو تتركيه يرمونه في النار؟ قالت يا رسول الله فلذت كبدي لا أرضى به في النار. فقال نعم، إذا سامحتي فإنه يكون في الجنة، وإن مات وأنت غضبان عليه فيكون في النار. فقال سامحته يا رسول الله. فقال تشهدين على ذلك وتشهدين من حضر على أنك سامحتيه؟ فقالت نعم. فذهبوا إليه فإذا هو يسمعونه من بعيد وهو ينطق بلا إله إلا الله، وختم له بالسعادة وحسن الخاتمة بعد أن رضيت والدته عليه. فالله يختم لنا ولكم بالسعادة ويجعلنا من السعداء، ولا يجعلنا من الشقياء، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا من ولانا ولا من ولينا ولا من أحبنا ولا من أحببناه شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. ويجعلنا وياكم من السعداء ويوفقنا لصحبة السعداء ومحبة السعداء، ويجعل إياكم من السعداء في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بجوار سيد السعداء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tadi yang disebutkan di dalam hadis tadi bahwa ada orang yang asalnya Masya Allah istiqomah taat kemudian berubah imam murtad atau ahli maksiat. Ada sebaliknya orang yang asalnya ahli maksiat atau kafir kemudian berpindah Islam dan menjadi muslim yang taat. Itu ada memang beberapa orang seperti itu. Kita minta pada Allah agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berubah asalnya baik menjadi jelek. Tapi kata beliau, kebanyakan manusia berdasarkan realita yang ada, kebanyakan manusia itu kan yang berubah itu asalnya kafir berubah menjadi muslim. Jarang ada orang muslim kemudian murtad pindah agama menjadi kafir, itu jarang ada, tapi jarang. Tapi kalau orang kafir masuk Islam itu banyak sekali. Begitu juga orang yang ahli maksiat. Banyak sekali orang yang asalnya ahli maksiat kemudian di akhir hayat bertobat kepada Allah. Dan jarang ada orang yang ahli taat kemudian di akhir hayatnya itu berubah menjadi ahli maksiat. Alhamdulillah kata beliau, atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Islam dan iman kita dikuatkan oleh Allah, ditetapkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Termasuk tanda orang itu adalah orang-orang yang beruntung, yang ahli surga. Itu adalah orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan, akan tetapi dia tidak merasa baik. Dia justru merasa sebagai orang yang sangat ceroboh di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dia ahli ibadah, istiqomah dalam ketaatan, berusaha meninggalkan maksiat, tapi dia selalu merasa kalau dia itu orang hina. Nah, ini tanda kalau orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya,
tanda orang-orang yang celaka, yang ahli nar, itu adalah orang yang selalu bergelimang maksiat dan menyangka kalau dia itu punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat tapi merasa menjadi orang baik. Ahli maksiat tapi merasa punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini tanda kalau orang itu celaka. Terus-terusan melakukan maksiat, ini adalah tanda orang itu celaka dan termasuk sebab orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadzubillah. Jadi terus-terusan melakukan maksiat, tidak ada usaha untuk bertobat. Kalau urusan maksiat, semua kita maksiat, kata beliau. Kalau maksiat, semua kita terjerumus dalam maksiat. Yang bahaya itu adalah kalau kita terus-terusan melakukan maksiat, tidak mau tobat dari maksiat itu. Ini akan menjadi sebab su'ul khotimah. Termasuk sebab orang itu su'ul khotimah adalah durhaka kepada orang tua, ayah atau ibu, kakek atau nenek. Ini adalah salah satu sebab orang itu akan mati su'ul khotimah. Seperti ada kisah dulu di zaman Nabi, ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini dulu durhaka kepada ibunya gara-gara lebih mengutamakan istrinya. Jadi lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, lebih mencintai istrinya daripada ibunya, lebih mengunggulkan istrinya daripada ibunya. Akhirnya ketika di akhir hayat mau meninggal, dia sakit parah, disuruh baca syahadat, dia nggak bisa. Berkali-kali disuruh baca syahadat, nggak bisa. Kemudian diteliti, dilaporkan pada Rasulullah, diteliti. Rasulullah bertanya, apakah sebelumnya dia baca syahadat? Oh iya, bisa baca syahadat. Tapi di akhir hayat ini dia nggak bisa. Diteliti, ternyata sebabnya adalah Alqamah ini durhaka kepada ibunya. Akhirnya Rasulullah ngutus orang untuk pergi ke ibunya, menyampaikan bahwa Rasulullah kepingin ketemu. Apakah Rasul yang datang kepada si ibu ini atau ibu yang datang kepada Rasulullah? Akhirnya si ibu mendengar begitu, oh jangan Rasul yang datang ke sini, biar saya yang menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghadap pada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah diajak bicara. Rasulullah bilang bahwa, wahai ibu, jika sekarang ada api yang akan membakar anakmu dan kamu bisa menyelamatkan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda rela anak Anda terbakar oleh api padahal Anda bisa menyelamatkan dan Anda diam saja? Si ibu langsung tersentuh hatinya, perasaannya, oh tidak mungkin, Rasulullah ini buah hatiku. Aku tidak akan rela kalau anak ini dibakar oleh api. Kata Rasulullah, kalau memang begitu, itu baru api dunia. Bagaimana anakmu ini calon penghuni neraka ini? Kalau kamu tidak memaafkan dia akan mati su'ul khotimah dan akan menjadi. Tapi kalau kamu memaafkan, Anda memaafkan, dia akan segera diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan akan menjadi penghuni surga. Langsung si ibu, baik Rasulullah, aku maafkan semua kesalahan-kesalahan anakku kepadaku. Kamu mau mengucapkan itu di hadapan orang banyak, disaksikan orang banyak? Siap Rasulullah, aku memaafkan dia. Diucapkan di hadapan orang banyak itu. Akhirnya setelah ibu ini memaafkan, langsung si Alqamah ini bisa mengucapkan kalimat syahadat, membaca la ilaha illallah di akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. الله يبارك وإياكم حسن الخاتمة، يبارك في أوقاتنا وأقواتنا ويجعلها كلها مصروفة بالطاعات ويوفقنا للأعمال الصالحات ويغفر لنا الذنوب والسيئات ويعزنا بالطاعات ولا يضلنا بالمعاصي والمخالفات بجاه نبينا محمد سيد السادات إنه على ما يشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.